Dr. Tuti Harjianti, SPPD, konsultan hematologi onkologi medik Finasim, dan Dr. Dimas Bayu, SPPD, konsultan hematologi onkologi medik Finasim. Kedua narasumber kami ini adalah staf pengajar pada Divisi Hematologi Onkologi Medik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar. Untuk mempersingkat waktu, ya, saya persilahkan kepada narasumber pertama, yaitu Dr. Tuti Harjianti, SPPD Konsultan Hematologi Onkologi Medik, yang pada kesempatan ini akan membawakan topiknya yaitu R and Science in AML atau Acute Myeloid Leukemia Treatment. Saya persilahkan pada Dr. Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Dr. Rahmawati Minhajat, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik PhD. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada PT GNG atau Johnson & Johnson yang memfasilitasi acara webinar di pagi ini. Dan tentunya tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman sejawat sekalian yang meluangkan waktu di pagi ini untuk bergabung di webinar keganasan darah di pagi ini. Oke, saya akan memulai acara webinar ini dengan topik menyatukan antara seni dan sains dalam usaha terapi kasus akut mielositik leukemia yang selanjutnya kita sebut dengan AML. Semua sudah tahu bahwa AML adalah suatu keganasan hematologi, khususnya keganasan pada prekursor hematopoietik di mana terjadi ketidakseimbangan antara proses proliferasi dan diferensiasi, bahkan terjadi penghentian proses diferensiasi, sehingga pada kasus AML ini ditandai dengan meningkatnya sel blast. Dalam hal ini adalah mieloblast yang didapatkan lebih dari 20%. 32% dari kasus AML, 85%-nya didapatkan pada usia dewasa dan 25% didapat pada anak-anak. Dan subtipe AML tentu dari M0 sampai M7 ya, dan pada jenis yang M7 ini di tahun 1931 didapatkan pertama kali, diidentifikasi pertama kali oleh Viboros dan Koreni, dan tipe M7 ini hanya menempati memang kejadiannya kurang dari 5%. Beberapa faktor yang disinyalir sebagai penyebab timbulnya penyakit ini termasuk di dalamnya adanya keganasan hematologi sebelumnya, adanya keganasan pada famili ya, pada keluarga, begitu juga karena pengaruh lingkungan maupun obat-obat yang ada. Namun kalau kita lihat beberapa penderita AML tidak ditahu apa faktor risiko yang menyebabkan dia menderita penyakit ini. Untuk mendiagnosis AML memang memerlukan beberapa pemeriksaan penunjang ya, dari darah rutin, hapusan darah tepi, morfologi, aspirasi susum tulang, sampai kalau ada data-data sitogenetik maupun molekuler yang ada. Namun untuk teman-teman sejawat yang ada di daerah tentunya bisa menggunakan penunjang yang sangat sederhana, yaitu dengan gambaran darah rutin. Seperti slide ini adalah pasien yang sekarang masih sementara dirawat di Wahidin, ya, di Wahidin. Pasien adalah seorang wanita umur 35 tahun masuk di Wahidin dengan keluhan pendarahan gusi. Dan pendarahan gusi ini sudah diderita selama 2 bulan dan selama ini dirawat dengan ITP, ya, ITP. Namun karena sudah 2 bulan tidak pernah berhenti dan trombosit tidak pernah naik optimal, maka pasien masuk ke Wahidin. Setelah diperiksa darah rutin seperti terlihat bahwa nilai white blood cell atau leukosit
36.700 dengan HB 9,2 yang sudah menjalani transfusi sebelumnya dan trombosit 21.000. Tentu kalau teman sejawat mendapatkan nilai white blood cell yang begitu tinggi, maka seyogyanya kita lihat differential counting. Di sini differential counting yang menonjol adalah eosinofil yang normalnya antara 6 sampai 8%, ini hampir 55%. Dengan demikian tentu ini suatu screening bahwa ini bukan hal yang biasa, ini adalah sudah terjadi kelainan proliferasi, dalam hal ini adalah seri eosinofil, sehingga pasien ini dilakukan aspirasi sumsum tulang dan ternyata hasil aspirasi sumsum tulangnya adalah AML subtipe M4 ya. Jadinya tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa AML ini menurut klasifikasi FAB, jadinya ke AML ada WHO ya, ada FAB. Kalau dari FAB itu ada subtype-nya yaitu M0 sampai M7, pasien ini di M4 di mana terjadi suatu abnormalitas pada seri eosinofil. Subtipe ini sangat dipengaruhi oleh adanya faktor kromosom. Ya. Karena faktor kromosom, begitu banyak kromosom yang terjadi kelainan pada kasus AML, begitu juga adanya pengaruh mutasi gen-gen yang ada. Secara umum, terapi darah AML ini memang banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Umur juga, kelainan genetik juga atau kelainan kromosom juga, mutasi gen yang terjadi. Namun kalau dilihat dari umur, maka penderita yang di bawah 60 tahun merupakan kelompok yang dianggap fit, sedangkan yang di atas 70 tahun kurang fit. Pada kelompok yang fit ini bisa mendapatkan terapi intensif, yaitu induksi remisi ya, remisi induksi dan dilanjutkan nanti konsolidasi, dan kalau sudah mencapai remisi bisa masuk atau menjalani transplantasi sumsum tulang. Namun yang kurang fit tentu tidak bisa mendapatkan terapi yang intensif, hanya mendapatkan yang low. Namun apabila dia mengalami proliferasi yang tinggi, maka akan mendapatkan seperti umur muda intensif terapi dengan segala risiko yang ada. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk memilih terapi AML ini begitu banyak yang harus dipertimbangkan: umur, sitogenetik, mutasi, jumlah leukosit waktu mulai diterapi, dan sebagainya. Ini ya, sehingga memang perlu beberapa pertimbangan. Namun pada kesempatan ini akan lebih fokus pada kelompok yang kurang fit. Bagaimana kita melakukan terapi AML pada kelompok yang kurang fit atau pada usia lanjut, pada usia lebih dari 60% ke 60 tahun, maka direkomendasikan memakai seperti azacitidin atau desitabin atau low-dose-cytarabin. Namun apabila leukositnya semakin meningkat, maka kita berikan terapi yang lain ya, walaupun tentu mempunyai respon yang kurang baik. Azacitidin maupun desitabin merupakan golongan dari hipometilasi agent ya. Di mana kedua obat ini kalau desitabin dia lebih bekerja merusak sintesis DNA, sedangkan azacitidin ke RNA, walaupun sedikit azacitidin juga bisa mempengaruhi menghambat sintesis DNA. Nah, ini adalah kerja kedua obat yang mau kita bahas pada kesempatan ini. Bagaimana kita bisa menggunakan desitabin secara optimal pada kasus AML tentunya? Tentu perlu banyak pertimbangan seperti tadi dikatakan. Identifikasi pasien yang mau kita berikan ini pasiennya bagaimana? Pada kelompok apa? Goal atau tujuan terapinya apa?
Respon awal, prediksi adanya respon pada obat yang kita beri bagaimana? Monitor selama pengobatan, durasi atau lamanya terapi, maupun bagaimana kalau sampai pasien ini menghentikan terapi. Bagaimana cara menanggulangi kalau pasien sampai putus sebelum waktunya. Identifikasi pasien, seperti tadi dikatakan bahwa pasien ini nanti dilihat bagaimana kelainan sitogenetiknya, bagaimana jumlah sel darah putih di awal terapi, dan sebagainya. Pada penelitian DACO 16, di sini dikatakan bahwa subtipe atau karakteristik pasien yang dianggap sebagai prognosis yang buruk adalah umur, ya, umur yang di atas atau sama dengan 70 tahun, AML yang sekunder, begitu juga semakin tinggi sel darah putih merupakan prognosis yang tidak baik, adanya sitogenetik yang beresiko, kelainan sitogenetik yang mempunyai resiko buruk, misalnya adanya delesi pada kromosom 5, kromosom 7, dan sebagainya, pada kelompok yang mempunyai ECOG 2 ke atas maupun semakin tinggi sel blast atau dalam hal ini mieloblast. Hal-hal ini merupakan suatu karakteristik pasien yang mempunyai prognosis kurang baik. Sehingga kalau kita lihat subtipe pasien, dilihat dari umurnya, dilihat dari ECOG-nya, dilihat dari apakah dia sekunder atau tidak, dan jumlah blastnya di sini bisa dilihat bagaimana efektivitas desitabin pada subtipe tersebut. Nah, yang satu adalah diberikan desitabin dan kelompok yang lain adalah dengan terapi selain desitabin. Di sini bisa dilihat kalau dilihat dengan overall survival-nya pada kelompok desitabin memang mempunyai kecenderungan lebih baik daripada terapi yang lain. Kalau dilihat dengan respon rate-nya, dilihat dari respon rate pada kelompok-kelompok subtipe pasien tadi, kelompok desitabin dan kelompok dengan kemoterapi atau terapi yang lain, di sini bisa dilihat odds rasionya pada kelompok desitabin mempunyai favorable atau respon rate yang lebih bagus, bahkan pada umur yang lebih dari 75 tahun mempunyai respon rate 5 kali lebih berespon daripada kelompok yang diberikan kemoterapi yang lain. Yang selanjutnya bagaimana manfaat desitabin pada AML yang mempunyai yang dibedakan dalam jumlah sel darah putih di awal terapi. Di sini juga bisa dilihat bagaimana overall survival-nya. Overall survival semakin tinggi jumlah sel darah putih, ternyata memang kelompok desitabin mempunyai tren lebih baik kalau dilihat dalam overall survival-nya. Bagaimana progressive free survival? Kalau dilihat dari jumlah sel darah putih dari mulai awal terapi, di sini juga bisa dilihat bahwa kelompok desitabin semakin jumlahnya sel darah putih semakin tinggi juga mempunyai progressive free survival yang lebih panjang daripada pada kelompok treatment yang lain. Bagaimana manfaat desitabin apabila subtipe pasien tersebut dilihat dari sisi kelainan dari sitogenetik? Di sini ada istilah monosomal kariotip. Monosomal kariotip artinya ada satu kromosom yang tidak berpasangan. Jadinya di sini dikatakan bahwa yang dinamakan monosomal kariotip 2 atau lebih yang tidak berpasangan, atau satu tapi dibarengin dengan kromosom yang lain yang abnormal. Seperti contoh yang terlihat ini, kromosom 17 tidak berpasangan dan ada kelainan di kromosom 11. Pada kelompok ini memang mempunyai overall survival yang kurang bagus pada AML.
Ternyata desitabin efektivitas pada kelompok ini bisa dilihat baik yang monosoma kariotipnya resiko rendah maupun yang resiko jelek. Di sini dilihat bagaimana outcome-nya, yang dilihat complete responnya, progressive free survival-nya maupun median overall survival-nya memang mempunyai kecenderungan baik yang monosomal kariotip baik maupun yang monosomal kariotip yang beresiko buruk mempunyai kecenderungan lebih bagus pada kelompok yang desitabin. Ini masih melihat efektivitas desitabin pada MK atau monosomal kariotip masing-masing dibandingkan antara kelompok desitabin, melihat bagaimana yang monosomal kariotip baik dan yang jelek, begitu juga pada kelompok yang terapi lain pada monosomal kariotip yang baik dan yang buruk. Di sini desitabin itu lebih bagus overall survival-nya pada monosomal kariotip yang beresiko rendah, sedangkan ternyata pada terapi yang lain, kemoterapi yang lain, ternyata overall survival-nya lebih baik pada monosomal kariotip yang poor risk atau resiko buruk. Apa tujuan terapi kita memberikan desitabin pada kasus AML? Salah satu tujuan yang paling gampang, kita akan merubah pasien AML itu dari yang dependent transfusi. Semua kita tahu ya bahwa penderita AML sebentar ditransfusi, turun lagi, baik HB-nya, baik trombositnya. Dengan pemberian desitabin ini berharap berubah dari dependent transfusi menjadi independent transfusi. Di sini bisa dilihat pada kelompok desitabin ternyata yang berubah menjadi independent transfusi tidak tergantung transfusi adalah 44 dari 168, sedangkan tidak juga tergantung transfusi trombosit 26, sedangkan pada kelompok terapi yang lain masih banyak yang dependent transfusi daripada yang independent transfusi, sehingga secara statistik ada perbedaan bermakna manfaat desitabin merubah pasien AML dari yang tergantung transfusi menjadi tidak tergantung transfusi, baik transfusi PRC maupun transfusi trombosit. Ini juga ya, ternyata pasien yang independen atau tidak tergantung transfusi mempunyai overall survival, median survival lebih bagus. Baik pada kelompok, bisa dilihat di sini, yang independen transfusi, overall survival-nya hampir 2 kali lipat dan secara statistik mempunyai perbedaan yang signifikan. Iya, prediksi respon tentunya kita mau lihat seawal mungkin bagaimana respon yang kita berikan dengan desitabin ini. Awal respon kita bisa menilai adalah yang pertama itu adanya peningkatan trombosit. Tadi pada rel case trombositnya waktu datang 21.000, maka diharapkan pada siklus pertama kedua trombositnya sudah naik. Itu adalah salah satu kita melihat bagaimana early respon pemberian desitabin pada kasus AML ini. Di sini dijelaskan bahwa ternyata pada 2/3 ya, 2/3 itu sudah terjadi kenaikan dari jumlah trombosit, dan ternyata yang jumlah trombositnya cepat naik berhubungan dengan perbaikan overall survival, respon rate, dan sebagainya. Prediksi yang kedua, di samping penaikan jumlah trombosit, kita bisa memprediksi bagaimana respon desitabin pada AML adalah
adanya mutasi. Ada kelompok-kelompok tertentu yang ada data molekulernya. Misalnya di sini bisa dilihat pada mutasi GenTACH2 misalnya, maka ternyata dengan desitabin maupun asasitidin mempunyai prediksi respon yang oke, begitu juga survivalnya, progresif free survivalnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh China tahun 2013. Begitu juga bagaimana dengan mutasi gen DMT3I. Di sini pada yang mutasi ini ternyata juga dia sensitif terhadap asasitidin maupun desitabin. Selanjutnya juga, pada pasien yang ada data terjadinya mutasi DNA pada gen-gen yang bertanggung jawab pada metilasi DNA. Ya. Nah, pada mutasi gen yang bertanggung jawab pada metilasi DNA ini mempunyai memang prognosis yang tidak baik, apalagi kalau dia high level ya atau low level. Di sini pada desitabin mempunyai median overall survival maupun progressive free survival itu lebih bagus pada yang low level mutasi metilasi DNA. Ini masih juga secara molekuler, kalau dilihat ekspresi dari CDI. CDI ini apabila memutasi dan overekspresi, dia akan menginaktivasi dari hipometilasi agent. Sehingga kalau gen ini mengalami mutasi, maka desitabin dan sebagainya menurun aktivitasnya. Monitor, tentunya selama terapi kita harus monitor, baik monitor efek samping dan sebagainya. Monitor memang tergantung dari baseline pasien. Ya, kalau pasiennya merupakan pasien yang fit, tentu tidak serutin dari kelompok pasien yang kurang fit. Sebaiknya memang harus selalu dimonitor karena kita tahu bahwa salah satu efek samping dari desitabin adalah imunoamielosupresan, sehingga resiko terjadi infeksi tentu besar. Di samping itu juga monitor bagaimana fungsi rena, fungsi hepatik, dan juga darah rutin. Oke. Kita juga di samping efek samping, kita harus waspada dengan relap. Salah satu tandanya misalnya terjadi penurunan trombosit yang begitu rendah atau semakin turun walaupun sudah ditransfusi tidak pernah kembali ke normal misalnya, ya, atau jumlah sel blast yang semakin tinggi atau yang dulunya sudah tidak tergantung transfusi masuk lagi ke dependent atau tergantung transfusi. Hal-hal tersebut merupakan suatu tanda atau kita harus mawas diri bahwa itu adalah salah satu tanda terjadinya relap pada pasien yang kita terapi. Seberapa lama kita harus terapi desitabin pada penderita AML ini? Memang sebaiknya seminimal atau sedikit mungkin itu 3 sampai 6 siklus ya sebelum terjadi respon yang kita inginkan tentunya. 3 sampai 6 siklus ya, sehingga kalau minimal saja 4 siklus dengan desitabin diharapkan sudah terjadi komplit respon atau parsial respon, karena pada kelompok yang mencapai komplit respon atau parsial respon itu mempunyai prognosis atau memperbaiki overall survival lebih bagus. Ya, di sini bisa dilihat bagaimana jumlah atau siklus yang diberikan atau siklus kemo yang kita berikan. Apabila dilihat dari
namanya median ya. Kalau semakin tinggi atau semakin banyak menjalani kemoterapi atau siklus ya yang lebih dari 9 siklus, di sini bisa dilihat bagus, lebih banyak pada kelompok sitarabin daripada lebih banyak pada kelompok desitabin daripada sitarabin atau kemo konvensional. Sedangkan yang hanya mendapat supportive care atau terapi suportif bisa dilihat untuk sampai 9 siklus saja tinggal sedikit ya, bisa dilihat dengan kelompok desitabin ternyata bisa mencapai atau bisa melalui siklus lebih dari 9 itu lebih banyak daripada kelompok yang lain. Ya, di sini sudah dijelaskan tadi bahwa pada kelompok desitabin itu mempunyai median time lebih bagus daripada kelompok yang lain. Semakin panjang dia menerima siklus kemoterapi. Begitu juga pencapaian komplit respon antara desitabin, kelompok desitabin dengan kemoterapi yang lain, baik kuartil, median maupun yang kuartil 75%. Di sini kelompok desitabin mempunyai komplit respon yang lebih baik daripada yang kelompok menerima kemoterapi yang lain. Bagaimana apabila pasien itu berhenti terapi sebelum waktunya? Dan bagaimana cara menerapi apabila terjadi failure atau kegagalan dari terapi itu sendiri? Memang diharapkan, di sini bisa dilihat bahwa yang mencapai lebih dari 12 siklus atau yang tidak mencapai bisa dilihat overall survival maupun progressive free survival-nya jauh berbeda. Yang lebih mendapatkan kemo atau desitabin lebih dari 12 siklus mempunyai survival, median survival yang lebih bagus daripada yang cepat putus ya. Nah, di sini bisa dilihat survivalnya perbedaannya sangat bermakna. Terus bagaimana dengan akibatnya kalau cepat berhenti sebelum waktunya? Di sini pada pasien MDS yang pertama dia mau menerima desitabin tapi terus dia putus, terus dia relap dan mau lagi melanjutkan desitabinnya, ternyata mempunyai respon yang kurang baik. Jadinya desitabin itu memang bagus di saat dipakai first line daripada kalau sudah kambuh relap kembali dipakai ulang. Namun di sini dikatakan walaupun nanti pasiennya tidak mencapai komplit respon dengan pemakaian hipometyl agent itu akan memperbaiki survival maupun kualitas hidup pasien. Bagaimana manajemen kalau terjadi toksisitas atau failure? Di sini karena memang salah satu efek samping adalah mielosupresan, maka pemberian antibiotik atau pemberian growth factor, leukosit atau granulosit growth factor sangat diharapkan walaupun memang penelitian tentang pemberian profilaksis baik pemakaian antibiotik itu memang belum banyak bukti. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa profilaksis, pemberian antibiotik atau memakai granulosit colony stimulating factor itu memang datanya masih terbatas, sehingga dan kita juga harus memonitor toksisitas baik hematologi, mielosupresan maupun yang ekstra hematologi atau ekstra meduler seperti adanya mual, adanya bercak-bercak pada kulit,
tentunya diharapkan kalau cuman efek sampingnya ekstrameduler, jangan sebagai alasan untuk menyetop terapi tersebut. Pemberian desitabin ini apabila terjadi toksisitas yang hebat, maka bisa kemonya ditunda dulu sampai recovery, sampai keadaan umum memungkinkan dan dilanjutkan kemoterapi lagi. Tidak direkomendasikan pada pemberian desitabin ini untuk menurunkan dosis. Atau apabila pasien itu atau tidak bisa melakukan transplantasi, maka bisa memilih terapi lain seperti flovarabin atau tosedostat. Ya, yang selanjutnya adalah bisa juga karena tadi di awal sudah dikatakan bahwa monomethyl agent itu di samping desitabin juga ada azacitidin, maka ada beberapa penelitian pasien yang mengalami failure dengan desitabin bisa dialihkan dengan azacitidin atau sebaliknya pasien yang failure dengan azacitidin bisa di-switch dengan desitabin. Sebagai konklusi pada presentasi ini, bahwa terapi atau pilihan terapi pada AML tentu harus dipertimbangkan bagaimana data pasien, terapi, tujuan terapi apa, karakteristik pasien bagaimana, data sitogenetik maupun molekuler yang ada. Samping itu, desitabin mempunyai keefektivitasan pada pasien, walaupun pasien itu masuk pada prognosis yang buruk dan pada usia lanjut. Dan desitabin memperbaiki performance terutama apabila sebagai first line terapi. Respon atau prediksi dari terapi sendiri yang pertama adalah cepat menurunnya leukosit tentunya, terutama adalah mieloblast, yang kedua, cepat naiknya trombosit, yang ketiga, adanya data-data marker sitogenetik maupun molekuler yang ada, dan yang selanjutnya, hindari atau jangan sampai cepat putus pada terapi ini. Dan yang terakhir, pada pasien yang mengalami failure desitabin, dia tetap bisa dicoba lagi, bisa diganti lagi dengan hipomethyl agent yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih pada pembicara yang pertama, itu Dr. Tuti Hardianti, SPPD Konsultan Hematologi Onkologi Medik. Tadi sudah disimpulkan juga bahwa ya ini adalah salah satu pilihan terapi dari AML, ya. Dan tentu saja kita akan mempertimbangkan bagaimana karakteristik pasien, tujuan terapi, dan kondisi baik sitogenetik pada pasien itu sehingga kita bisa mencocokkan. Dan salah satu tadi adalah desitabin adalah salah satu pilihan terapi untuk pasien AML. Bila ada pertanyaan, mungkin sebentar nanti kita akan gabung setelah pembicara kedua, nanti diskusinya akan bisa dituliskan, mungkin kalau ada pertanyaan nanti kami catat untuk sesi pertanyaan berikutnya.